Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sagaru Golden. Hari ini aku akan bikin tuh nih, sambil penyembuhan ya, karena belum bisa mengolah dengan sempurna, jadi bikin video. Jadi gini, ini cara mengetahui air kaya kita mengandung logam atau tidak secara efektif lah. Ya kalau nggak punya agen nitrat atau ribon atau karbon, nah ini caranya yang paling gampang, paling murah. Ya mungkin udah banyak yang tahu, atau kelihatan sepele, dan ini mungkin ya sepele lah, tapi mungkin ada yang belum tahu ya. Yuk, kayak gimana ya caranya, yuk lihat saja. Nah ini jadi ini air kaya dari cyanida yang di bak rendaman saya. Nah ini air biasa ya. Nah ini kita caranya gini, kira-kira ditimbang itu kalau tes uji coba bahan. Nah itu airnya ditimbang, mamanya per kilo 1 liter, ditimbang dulu itu airnya ada berapa. Besok kalau sudah panen air kayanya ditimbang, ditimbang lagi. Nah, itu ada 1 liter itu jadi berapa gram di air yang air kaya, dan dulu pas waktu itu ada berapa gram. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tuangkan dulu kiranya. Nah ini saya tuang segaris biar gampang ukurnya ya. Nah, ini segaris. Sama-sama segaris, pokoknya garis ini seumpamanya kurang jelas ya berarti itu nanti kalian gimana caranya lah, pakai media apa yang sekiranya ukurannya itu sama di garis ya. Entah pakai apa terserah kalian, yang penting harus sama biar bisa membandingkan. Nah, kurang. Mungkin ini dipikir nggak logis atau ngawur ya, tapi monggo kalian yang menilai. Kalau air biasa dan air kaya itu pasti ada berat jenisnya beda ya, soalnya ini air biasa, ini udah mengandung logam. Nah jadi kalian kalau ini beratnya nggak berat terus mengharap hasilnya banyak, itu tidak mungkin. Nah gitu saja ya. Jadi bisa diperkirakan kalau ini umpamanya tadinya airnya 10 jadi 20 gram. Nah itu nanti maksimalnya dapatnya logam itu pasti 10 gram, nggak mungkin lebih. Kalau lebih itu tambahan dari ribonnya ya, ribonnya dari agen nitrat. Nah itu bisa tambah. Yuk kita bandingkan. Nah ini 0 ya, dari 0 gram kita ini udah sama ya, tuh udah sama-sama satu garis tuh. Nah, kita timbang massa berat air dulu, ding. Nah itu 40,8
700 ml ya, 40 gram ya. Nah sekarang ini berat air ya, ini berat air kaya. Yuk, dung ya, tuh. Jadi selisih 1 gram ya, 1 gram ya, udah sama-sama ini, sama-sama segaris tuh, udah sama segaris. Jadi seumpama ini massa air, berat air sama berat air kaya itu mesti beda, itu dipastikan ada logamnya ya. Nah begitu juga dengan karbon ya. Jadi waktu perendaman itu kan karbon kering yang belum direndam, belum digantung. Nah itu kan biasanya ditimbangan itu, umpamanya untuk 10 ton 25 kilo karbon. Nah itu kering kan 25 kilo kan. Nah itu ya kalau emang agak ribet, tapi kan biar tahu hasilnya gimana, biar lebih mantap ya. Kalau saya ya emang nggak tak timbang, tapi ini kalau mau mengecek awal hasil dari pengarbonan juga kering itu sesudah di karbon. Nah itu kan udah sekitar 2 harian direndamkan karbonnya, kayak ini ya, kayak gini karbonnya. Nah itu nanti karbonnya ditimbang lagi yang 25 kilo itu. Nah waktu kering sebelum direndam kan 25 kilo. Nah sehabis digantung karbonnya, nah itu ditimbang lagi. Nah, itu nambah berapa gram ya, berarti itu, tapi posisi kering, terus ini dikeringin dulu, dijemur pada apa, tapi jangan dibakar dulu karbonnya ya. Nah itu kering, nanti ditimbang lagi ada berapa gram. Nah itu kan nanti kelihatan logamnya ada berapa gram. Seperti ini tadi ya, yang pengetesan air kaya di karbon juga bisa, itu tanpa menggunakan kimia-kimia apa, itu pakai mata saja udah bisa kelihatan itu hasilnya. Umpamanya karbon sebelum digantung itu 10 kilo, kok itu keringnya ditimbang cuman 10 kilo ya, itu berarti logamnya nggak keserap ya. Tapi kalau 10 kilo jadi 11 kilo, nah itu berarti logamnya bilionnya ntar sekitar itu. Nah, kalau lebih ya berarti itu udah rezeki, itu berarti rezeki tak terduga. Tapi kalau biasanya di bawahnya itu, umpamanya 10 kilo karbon nanti udah digantung jadi 11 kilo, nah itu berarti logamnya itu ya sekitar 1 kiloan di bawah. Nah, di bawah 1 kilo. Nah, kalau di atas ya itu udah titipan Tuhan berarti ya. Nah, itu tadi air kaya, yang ini karbon, semua bisa ya. Mungkin pendapat mungkin ada yang mengira ini alah cuman buat konten toh, gimana terserah. Kalau saya gini ya, ngasih solusi, siapa tahu berguna ya. Ini kalau enggak ribetnya gitu loh. Ya udah begitu saja. Ini karbon isi kayak ini, coklat. Coklat ya, coklat mengkilap. Jadi
dipastikan ini tuh. Nah, kasat mata saja kelihatan ya. Coklat-coklat semua, beda sama karbon yang belum isi. Tuh, coklat mengkilap. Nah, ini lagi pengeringan karbon yang kemarin sudah terbengkalai 1 minggu karena dicium emak-emak ya. Namanya juga musibah, nggak bisa diprediksi ya. Udah hati-hati pun kalau sudah musibah ya, mana lagi. Karbon jadinya seperti apa kita lihat saja nanti ya. Yuk, tetap goreng karbon biar kering di blower, dipakai wajan tanah liat. Tetap. Nah, ini proses tinggal pengeringan. Nanti ini dibiarkan saja udah lunak ini. Nanti kalau udah menyala semua, ini udah panas, nanti nggak perlu pakai ini juga berani, tumbuk saja sampai halus pakai ini. Nah, udah gitu eksekusi ya. Tuh, debunya kasih karbon sama soda AS ya, lebur. Nah, jadi mantap. Gini ya, pakai tungku ini tanah liat semua. Biar matang ya, biarin saja. Nanti kalau udah matang itu lunak itu ya, itu lunak, tinggal ditumbuk terus dilebur. Itu hampir matang. Emang lambat tapi hasilnya maksimal nih. Nah, ini udah hampir 2 jam udah jadi kayak gini nih bentuknya nih. Tuh udah hampir menyala-nyala ya. Tuh dikipas dikit tuh, nanti udah kelihatan menyala tuh ya toh. Tapi jangan dikipas, nanti ndak malah terbang debunya ya, biarkan saja. Tandanya kalau mau ditinggal pergi nggak apa-apa, ini ditaruh tangannya di sini tuh. Kalau udah panas sekali, nah itu, nah di atas gini udah panas sekali tuh, udah berani ditinggal. Ini nanti matang sendiri ini, jadi debu, lunak ya, lunak tapi tetap masih kayak gini kalau emang ada logamnya ya, coklat. Nah, begitu, mantap. Salam hasil. Penting tuh hasil tuh. Nah, ini kan udah menyala ya. Nah, udah jadi arang ya. Nah, ini taruh aja gini arang untuk terakhir kali toh, terus bisa ditinggal. Nah, ini nanti lunak sendiri, ditinggal ngerokok atau sambil ngolah yang lain atau mecahin batu dan lain-lain ya. Yuk. Nah, pakai cara ini tuh lama tapi hasilnya maksimal ya. Tuh udah hampir jadi debu ya tuh. Nanti ini lembut, udah jadi debu ini nanti. Pegang terus gitu. Nah, kalau ini cepat, tapi karena anginnya bisa meluap-luap toh. Nah, ini aman, hasilnya lebih bagus ini kalau saya, tapi cuman lama ya. Nah, jadi video simple padat. Nah, semoga bermanfaat. Silahkan menilai gimana, tapi ya ini sebenarnya mungkin udah semua pada tahu ya. Nah, jadi
berat air sama berat air kaya itu pasti beda. Kalau air kayanya itu mengandung logam yang banyak tambah berat itu. Jadi nanti caranya umpamanya 100 ml air ditimbang, terus sama 100 ml air kaya ditimbang. Nah, itu ada berapa? Seumpamanya airnya itu 1 gram, di air kayanya 2 gram, ya berarti itu logamnya itu maksimalnya itu pasti 1 gram. Kalau lebih, nah itu berarti dari ribonya atau dari apa saja medianya yang buat mengambil logamnya. Jadi kalau itu ditimbang beratnya sama saja sama air, ya udah dipastikan yong. Ya, itu saja. Nah, video singkat semoga bermanfaat dari saya, Sagar Golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tambang.